Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul flowchart pemecahan masalah bisection. Nama saya Hairul Umam, NIM 4251606, kelas D4 TKJA. Melangkah pada definisi, metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval. Interval tersebut membagi dua bagian, lalu memilih dari dua bagian ini, dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar, itu kemudian dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang atau dalam hal ini adalah iterasi hingga diperoleh akar persamaan atau mendekati akar persamaan. Metode ini berlaku ketika ingin memecahkan persamaan fx sama dengan 0 dengan fx merupakan fungsi kontinu. Tujuan dari bisection ini adalah untuk menentukan estimasi akar suatu fungsi f pada selang AB. Melihat dari gambar ini bahwa terdapat A1, X2, X3, X1, dan B1. Untuk panjang A1 sampai B1 itu dikenal sebagai selang, atau biasa juga disebutkan bahwa batas atas dan batas bawah. Nah, merujuk pada definisi dari metode bagi dua, di mana dia akan membagi dua interval. Untuk X1 ini adalah hasil pembagian dari interval A sampai B, di mana A tambah B kemudian dibagi dua. Maka titiknya berada pada titik tengah antara A1 dan B1. Nah, untuk interval X1 ke kanan atau pada bagian ini itu tidak ada atau kosong. Hal ini dikarenakan pada bagian ini tidak memiliki akar. Kemudian selanjutnya akan kembali dilakukan iterasi. Nah, untuk X2 ini adalah titik selanjutnya atau iterasi selanjutnya. Nah, di mana untuk titik di mana cara mendapatkannya ini adalah A1 ditambah X1 kemudian dibagi 2, sehingga titiknya berada pada pertengahan antara A1 dan X1. Kemudian kembali dilakukan iterasi karena pada bagian ini atau interval ini tidak memiliki akar, sehingga itu diabaikan atau dibuang. Maka proses selanjutnya kembali dilakukan penjumlahan antara X2 dan X1 kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan titik tengah antara kedua interval tadi, yakni X3. Nah, begitupun seterusnya sampai ditemukannya persamaan yang mendekati akar persamaan. Selanjutnya ada beberapa istilah yang ada pada biseksi, antara lain dikenal dengan batas atas, ada batas bawah, ada iterasi atau perulangan, kemudian epsilon. Untuk epsilon ini itu berupa bilangan yang menjadi syarat dihentikannya iterasi. Nah, untuk syaratnya itu dihentikannya iterasi jika bilangan yang didapatkan dari pengurangan B dikurang A itu lebih kecil atau sama dengan bilangan epsilon. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Jadi ada contoh perhitungannya dan kemudian ada flowchart dari contoh kasus ini. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi pada gambar sebelah kiri ini merupakan flowchartnya, dan kemudian pada gambar sebelah kanan, pada bagian sebelah kanan ini merupakan perhitungannya. Untuk mendapatkan hasil perhitungan ini, mari kita lihat flowchartnya. Pertama adalah start, kemudian definisi fx dan definisi epsilon. Untuk fx-nya adalah x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 1
dengan epsilon 0,006. Selanjutnya adalah iterasi sama dengan 1. Jadi kita mendefinisikan iterasinya adalah 1. Kemudian input batas atas dan batas bawah. Untuk batas atas dan batas bawah kita inputkan nilai. Untuk nilainya ini diinputkan secara random. Namun pada simulasi ini saya menginputkan nilai pada A 2,5 dan pada B adalah 2,6. Selanjutnya adalah menghitung nilai C. Untuk menghitung nilai C ini atau mencari titik tengah, ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai A dan B kemudian dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2,55. Nah, setelah menghitung nilai C, kemudian dapatkan nilai fungsi A, fungsi B, dan fungsi C. Nah, nilai dari ini. Kita mulai dari fungsi A. Untuk mendapatkan nilai dari fungsi A, maka dilakukan maka nilai A itu kemudian dimasukkan pada fungsi fx. Contohnya adalah karena nilai A 2,5, maka 2,5 pangkat 3 dikurang 7x ditambah 1, maka sama dengan minus 0,875. Begitupun dengan fungsi fb, nilai b yang diinputkan ke fungsi fx, maka menghasilkan 0,376. Begitupun dengan fungsi fc. Nah, selanjutnya adalah jika fa dikali fb lebih besar daripada 0, maka tidak ada akar. Nah, mungkin seperti ini. Jadi jika misalnya tidak ada akar, sehingga blank seperti ini. Nah, sedangkan jika tidak, maka selanjutnya adalah kita menghitung nilai fc dan menghitung nilai b dikurang a. Nah, melihat nilai fungsi A dikali fungsi B itu sama dengan tidak memenuhi syarat ini, maka selanjutnya dilakukan perhitungan fungsi A dikali fungsi C. Maka hasilnya adalah 0,23505. Nah, selanjutnya menghitung nilai B dikurang A. Untuk B dikurang A ini adalah seperti ini. 2,6 dikurang 2,5, maka hasilnya 0,1. Nah, setelah itu dilakukan pengecekan. Jika B dikurang A lebih kecil atau sama dengan E, untuk E ini merujuk pada bilangan epsilon, yang dimana syarat sebagai dihentikannya iterasi. Nah, jika kondisinya memenuhi, maka iterasi selesai atau prosesnya selesai. Namun pada hasil B dikurang A ini masih lebih besar daripada bilangan epsilon, maka iterasi akan terus dilanjutkan. Nah, melangkah pada iterasi kedua, kemudian diperhadapkan pada kondisi jika fungsi fc dikali fa lebih kecil daripada 0, maka artinya nilai B pada iterasi selanjutnya itu diambil dari nilai C pada iterasi sebelumnya. Pada kondisi kedua, jika fc atau fungsi C dikali fungsi A lebih besar daripada 0, maka nilai A pada iterasi selanjutnya itu sama dengan nilai iterasi C pada sebelumnya. Nah, kita cek bahwa nilai FA dikali FC di sini adalah 0,2, yang berarti kondisi ini yang memenuhi lebih besar daripada 0, maka nilai A ini diambil dari nilai C pada iterasi sebelumnya. Jadi 2,55 pada iterasi pertama, maka nilai A pada iterasi kedua adalah 2,55. Nah, untuk nilai B itu tetap, dan kemudian
nilai C diperoleh dari penjumlahan A tambah B dikurang 2 dibagi 2. Begitupun dengan fungsi FA sama dengan langkah pada iterasi pertama dan seterusnya. Sampai pada B dikurang A kembali dilakukan pengecekan kondisi di mana lagi-lagi tidak memenuhi kondisi sehingga dilakukan proses iterasi selanjutnya. Kembali melakukan pengecekan kondisi di mana untuk nilai A ini tetap karena nilai FA dikali FC di sini adalah lebih kecil daripada 0 di sini kondisi ini, yang artinya nilai B pada iterasi selanjutnya diambil dari nilai C pada iterasi sebelumnya. Jadi nilai B ini diambil dari nilai C pada iterasi sebelumnya, yakni iterasi kedua. Sehingga nilai B pada iterasi ketiga itu adalah 2,575. Kemudian nilai C sama dibagi 2 dan seterusnya. Kemudian dilakukan pengecekan kembali sampai pada iterasi ke-6, di mana hasil pengurangan B dikurang A itu adalah 0,00313, yang artinya bilangan ini atau hasil ini lebih kecil daripada bilangan epsilon, di mana ketika pada kondisi ini maka iterasi dihentikan. Untuk melihat nilai yang menjadi estimasi atau yang paling mendekati dari akar persamaannya adalah diambil dari nilai C, di mana nilainya adalah 2,57031. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.